Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang ke-6, yaitu tentang refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, dan titik P, A, B. Simak terus video ini sampai akhir. Seperti yang sudah saya jelaskan di part yang pertama, di bab ini kita akan membahas 6 macam transformasi geometri. Dan di sini kita masih di transformasi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Di part ini, kita bahas 3 pencerminan lagi, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, dan pencerminan terhadap titik P, A, B. Kita mulai dari pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Lanjut ke pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Di sini pencerminan titik A 2,1 terhadap garis X sama dengan 3. Titik A 2,1 di sini ya. Nah, lalu di sini cerminnya adalah garis X sama dengan 3. Ingat, garis X sama dengan A itu merupakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. X sama dengan 3 itu X-nya 3 kan di sini. Ya sudah, kita buat garis vertikal. Ini garis X sama dengan 3. Nah, logikanya gini, kalau ini titik A 2,1, cerminnya X sama dengan 3, kita buat garis yang tegak lurus, berarti dari A ke kanan ya, garis horizontal. Ini jaraknya satu satuan, berarti bayangannya di sini. Ya, kita buat garis. Nah, seperti ini. Ini panjangnya sama, berarti titik A aksen ada di sini. Koordinatnya berapa? 4,1. Oke, di sini kita simpulkan gini. Ini kan X sama dengan 3 ya, tapi kan cerminnya ini belum tentu X sama dengan 3. Kalau misalkan ini X sama dengan A, coba kita logika. Berarti kan logikanya gini, jarak dari sumbu Y ke garis X sama dengan A itu adalah A satuan. Ya, kalau X sama dengan 3 kan 3 satuan nih, 1, 2, 3. Kalau X sama dengan 5, ya 5 satuan. Kalau X sama dengan A, berarti A satuan. Oke, lalu di sini ini koordinatnya X, Y. Ya kan, 2,1 kan X, Y. Artinya gini, kalau misalkan dicerminkan, maka ini kan X. Ya, jarak dari sini ke sini kan X. Ya kan? Kalau 2,1, ya jarak dari sumbu Y ke titik itu kan 2. Ya, ini A, ini X. Berarti jarak dari titik A ke cermin itu A min X. Ingat sifat cermin, jarak titik A ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik A aksen atau bayangan. Berarti ini juga A min X. Kalau misalkan ini ke sini itu A, ya kan? Terus ini ke sini A min X, berarti kalau ini ke sini A plus A min X ya kan jadinya. Berarti bisa kita tulis kalau misalkan ini semua ke sini, berarti A plus A min X atau 2A min X. Ya, jadi X-nya berubah menjadi 2A min X. Y-nya gimana? Y-nya tetap sama, kan cerminnya terhadap garis X sama dengan 3, berarti kan Y-nya tetap sama. 1 tetap 1, Y tetap Y. Ya, atau kalau kita nyatakan dalam pemetaan, A yang koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, atau MX sama dengan A, koordinat bayangannya A aksen adalah 2A min X, Y. Penjelasannya sudah saya jelaskan ini, kenapa kok bisa 2A min X. Y-nya tetap Y. Kita lihat ya, logikanya kan dicerminkan terhadap garis vertikal, maka tidak akan berubah nilai Y-nya, Y tetap Y. Oke, atau kalau dinyatakan dalam matriks, maka X aksen min 2A, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, XY. Coba kita kalikan. Di sini yang kanan kan baris kali kolom ya. Berarti ini sama dengan min 1 kali X, min X plus 0 kali Y, 0. Ya tetap min X. Yang bawah 0 kali X, 0 plus 1 kali Y, Y. Nah, tapi hati-hati, di sini kan X aksen min 2A yang sama dengan min X, ya kan? Berarti kan kalau misalkan kita tulis, itu X aksen min 2A sama dengan min X. Berarti kalau X aksennya sama dengan 2A min X, kan min 2A-nya pindah ke ruas kanan. Y aksennya tetap Y. Makanya di sini koordinat bayangannya A aksen adalah 2A min X, Y. 2A min X ini kan X aksen, Y ini adalah Y aksen. Oke, paham ya? Kita ke pencerminan berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Sama, saya akan jelaskan dengan contoh soal.
pencerminan titik A 2,1 terhadap garis Y sama dengan 2. Titik A 2,1 di sini. Oke, lalu garis Y sama dengan 2, kalau garis X sama dengan itu kan vertikal. Kalau garis Y sama dengan itu horizontal. Jadi garis Y sama dengan 2, ini Y-nya 2 di sini ya. Berarti kita buat garis mendatar, garis horizontal yang warna ungu ini. Oke, cerminnya ini, titiknya di sini. Berarti kita buat garis yang tegak lurus ke atas. Jaraknya ini ke cermin satu satuan. Berarti dari cermin ke bayangan juga satu satuan. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah titik A aksen. Koordinatnya 2,3. Prinsipnya sama. Kalau misalkan ini Y sama dengan B, maka koordinat bayangannya X-nya tetap. Karena kan cerminnya horizontal, berarti X-nya tetap 2. Yang berubah Y-nya, berubah jadi berapa? Sama seperti yang tadi. Kalau ini garis Y sama dengan B, maka jarak dari cermin ke sumbu X itu adalah B. Dan kalau misalkan A ini X, Y, maka jarak dari titik A ke sumbu X itu adalah Y. Ya, berarti ini adalah dikurangi ya, B min Y. Ya, jarak dari titik ke cermin. Jarak titik ke cermin B min Y, jarak cermin ke bayangan juga B min Y. Artinya, jarak dari bayangan ke sumbu X atau ordinat bayangannya Y aksen itu berarti sini ke sini itu kan B, sini ke sini itu B min Y. Berarti B plus B min Y itu 2B min Y. Atau kalau kita nyatakan dalam pemetaan, kalau ada titik A, koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, atau notasinya MY sama dengan B, menghasilkan titik bayangan A aksen, X-nya tetap. X, Y-nya berubah menjadi 2B min Y. Kalau dinyatakan dalam matriks, X aksen, Y aksen min 2B sama dengan 1, 0, 0 min 1 kali XY. Coba kita kalikan, baris kali kolom. Berarti sama dengan yang baris pertama 1 kali X plus 0 kali Y itu X. Baris kedua 0 kali X plus min 1 kali Y itu min Y. Hati-hati ini belum selesai karena ini masih ada min 2B-nya. Kita samakan berarti X aksen sama dengan X. Y aksen min 2B sama dengan min Y. Kalau kita pindah ruas, Y aksen sama dengan 2B min Y. Ya, jadi di sini koordinat bayangannya X, ini Y aksennya kan 2B min Y. Oke, paham ya? Berikutnya pencerminan terhadap titik P. Koordinatnya A, B. Sama, di sini saya akan jelaskan pakai contoh soal. Pencerminan titik A, koordinatnya 2,1 terhadap titik P, min 1,2. Kita gambar titik A di sini ya, 2,1. Lalu yang menjadi cermin sekali lagi titik, bukan garis tapi titik. Titik P min 1,2 itu di sini. Oke, kita gunakan sifat cermin. Jarak dari titik A ke cermin sama dengan dari cermin ini ke titik bayangan. Berarti ini kan kita gambar seperti ini, diteruskan. Nah, gambar garis seperti ini, yang warna ungu ini. Dari sini ke sini sama dari sini ke sini panjangnya sama. Berarti didapatkan titik A aksen, yaitu koordinatnya kalau kalian lihat min 4,3. Nah, terus polanya gimana? Gini, pencerminan terhadap titik P dalam kurung A, B ini bisa kita anggap gabungan pencerminan dari garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nah, jadi gini, titik P yang min 1,2 ini, anggapannya kita gambar garis X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Nah, kan garisnya seperti ini ya. Ini yang warna orange ini X sama dengan min 1, yang warna biru ini Y sama dengan 2. Anggapannya seperti ini, ya. Titik A yang 2,1 ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Berarti ini dicerminkan terhadap ini. Berarti ini kan 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 di sini kan. Lalu dari sini belum selesai. Dari titik warna merah ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Ini satu satuan, ini juga satu satuan. Didapatkanlah titik ini. A aksen min 4,3. Atau bisa juga dibalik. Titik A 2,1 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 terlebih dahulu. Misalkan ke titik yang warna hijau ini. Nah, di sini. Ya kan? Ini kan satu satuan, ini satu satuan. Berarti bayangan titik A terhadap garis Y sama dengan 2 itu di sini. Lalu, dari titik yang warna hijau ini kita cerminkan lagi ke garis X sama dengan min 1.
ini 1, 2, 3 satuan, berarti 1, 2, 3 satuan. Jatuhnya sama, hasilnya di titik A aksen koordinatnya min 4,3. Oke, nah karena pencerminan terhadap titik P, A, B itu adalah gabungan dari pencerminan terhadap garis X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka rumusnya juga digabung. Jadi pemetaannya A, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B atau M, A, B, maka A aksen X-nya berubah. Kalau kalian masih ingat pencerminan terhadap garis X sama dengan A, itu kan X-nya berubah menjadi 2A min X, Y-nya tetap. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, itu X-nya tetap, lalu Y-nya menjadi 2B min Y. Di sini, pencerminan terhadap titik A, B, X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Dua-duanya berubah. X menjadi 2A min X, Y menjadi 2B min Y. Kenapa menjadi 2A min X sama 2B min Y? Ini penjelasannya sama, seperti di pencerminan terhadap garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Tidak saya jelaskan lagi di sini, karena prinsipnya sama. Ya, intinya kan gabungan. Jadi, A aksen koordinatnya 2A min X, 2B min Y. Oke? Lalu kalau matriksnya, X aksen min 2A, Y aksen min 2B sama dengan min 1, 0, 0, min 1, XY. Coba kita kalikan ya. Jadi ini baris kali kolom, berarti ini sama dengan yang atas min X ya. Yang bawah berarti min Y. Nah, tapi ini kan di ruas kirinya masih ada min 2A sama min 2B. Berarti X aksen min 2A sama dengan min X. Berarti kalau X aksen sama dengan 2A min X. Y aksen min 2B sama dengan min Y. Berarti Y aksen sama dengan 2B min Y. Sama ya. Jadi di sini X aksennya 2A min X, Y aksennya 2B min Y. Berarti koordinat bayangannya adalah A aksen 2A min X, 2B min Y. Sekali lagi, pencerminan terhadap titik P, koordinatnya A, B, merupakan gabungan dari pencerminan garis X sama dengan A dan garis Y sama dengan B. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.